Selamat siang para mahasiswa, apa kabar Anda? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat peran dari corporate social responsibility, termasuk juga bagaimana pengertiannya social responsibility. Mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan sering dan mengetahui mengenai aktivitas social responsibility. Nah, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana arti sebenarnya dari social responsibility ini dan bagaimana dampaknya bagi kita di perusahaan misalnya dan juga masyarakat secara keseluruhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai arti dari corporate social responsibility, mungkin kita akan sedikit melihat mengenai prinsip awal. Mengapa sih kita mencoba untuk melihat dan membahas mengenai social responsibility? Kita tahu bahwa globalisasi itu muncul, sesuatu hal yang mengglobal, sesuatu hal yang terjadi secara global. Dan sesuatu hal yang terjadi secara global ini pasti menyebabkan perubahan. Apakah itu perubahan positif atau perubahan negatif yang bersifat universal, artinya seluruh dunia mengalami hal tersebut. Misalnya apa? Saya kasih contoh perkembangan teknologi, penggunaan smartphone. Kita tahu bahwa smartphone itu secara positif sangat membantu kehidupan manusia dalam pekerjaan, juga dalam aktivitas yang lain. Namun di satu sisi, perubahan ini juga terjadi secara negatif bahwa manusia cenderung untuk asik dengan smartphone-nya. Dia klik-klik sendiri. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini, terutama perubahan yang terjadi dalam sektor bisnis, dalam ranah jual beli, produk dan jasa, dapat menyebabkan saling ketergantungan, sehingga tidak ada batas geografis. Jadi misalnya, salah satu penghasil atau pabrik smartphone di dunia yang letaknya tidak di Indonesia, itu mendapatkan komponen timah itu dari Pulau Sumatera di Indonesia. Anda bisa bayangkan, tidak ada batas geografis sama sekali. Artinya, mereka yang ada di belahan dunia sebelah sana dapat mengadakan transaksi jual beli itu ke Indonesia. Nah, timah yang terbaik yang dihasilkan oleh Pulau Sumatera ini menyebabkan pabrik smartphone ini tergantung. Dia akan selalu mencoba untuk impor dari Indonesia. Karena dia mengetahui bahwa kualitas dari timah ini bagus. Tetapi di satu sisi, saling ketergantungan dari Indonesia atau Pulau Sumatera atau wilayah ini, tempat tambang timah ini adalah masyarakat tergantung. Karena ini menimbulkan devisa. Ini menghasilkan devisa yang sangat tinggi. Jual beli atau transaksi bisnis ini menghasilkan devisa yang sangat tinggi. Untuk itulah, ketergantungan ini diwaspadai dan sayangnya memang ketergantungan ini menjadikan masyarakat berdinamika. Masyarakat menjadi bergejolak. Bisa positif, bisa negatif, pro dan kontra. Yang pro adalah bahwa, oh ya, devisa datang, kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Tetapi yang kontra adalah bahwa sumber daya alam yang digali itu menjadi rusak, ekosistem rusak, tidak dapat diperbaiki seperti awal kembali. Nah, inilah yang terjadi sehingga corporate social responsibility itu muncul, bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab atas aktivitas bisnisnya.
Jadi, sesuatu hal yang berkaitan dengan bisnis, sesuatu hal yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, bagaimana diantisipasi dan bagaimana ini dapat diperbaiki sehingga tanggung jawab sosial ini memang benar-benar terjadi, tidak hanya sekadar wacana. Jika kita melihat arti harafiah dari CSR, Anda bisa melihat bahwa ini adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan, di mana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, namun juga masyarakat. Dari arti harafiah ini, kita mencoba untuk melihat bahwa tanggung jawab misalnya dari perusahaan pabrik smartphone tersebut tidak hanya bertanggung jawab kepada lingkungan, ekosistem yang telah berubah. Karena disinyalir dari Walhi mengatakan bahwa tanah yang sudah digali atau ditambang untuk penggalian timah ini, ekosistemnya sudah berubah, tidak dapat ditanami dengan tanaman yang sama. Ini yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, ada beberapa oknum, ada beberapa individu yang menanyakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan seperti apa. Dan perusahaan siapa yang bertanggung jawab? Pemiliknya kah? Manajemen kah? Atau seluruh yang ada di perusahaan tersebut? Jika kita melihat sedikit mengenai pengertian dari corporate social responsibility, saya mencoba untuk mengambil dari beberapa sumber. Di sini Anda akan melihat bahwa pemahaman dari social responsibility, kita mulai dari operating a business in a manner. Dan bisnis yang berjalan ini juga harus melandasi etis, hukum, dagang, dan ekspektasi publik. Sama halnya yang disampaikan oleh World Business Council. Malah dia lebih mencoba untuk menekankan bahwa ini adalah sebuah komitmen yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Jadi ini bukan sekadar bahwa oke, kita melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan apa? Oke, kita memberikan bantuan, sudah selesai. Tidak. Bahwa World Business Council mengatakan ini adalah sebuah komitmen yang berkelanjutan. Dan masih sama seperti yang dikatakan oleh Business for Social Responsibility, bahwa perusahaan harus behave ethically, berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi, dan satu lagi hal yang pokok adalah improving the quality of life di segala sektor hingga society at large. Jadi tidak hanya improving the quality of life dari mereka yang bekerja di perusahaan, tetapi juga lebih daripada itu menyangkut komunitas dan juga masyarakat secara luas. Ini pun sama, bahwa ini sudah saya beri warna yang berbeda, karena ini juga merupakan pedoman kita. Bahwa ini adalah sebuah komitmen bisnis, ya, sekali lagi ini merupakan komitmen untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dalam hubungannya dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan bersama untuk pengembangan yang berkelanjutan. Pengembangan yang berkelanjutan.
Jadi komitmen bisnis ini tidak hanya bahwa dia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan setiap tahunnya, bahwa itu menjadi aturan hukum misalnya seperti itu, tetapi ini adalah komitmen yang meminimalisir dampak negatif tetapi juga memaksimalkan dampak positif sehingga kita menghasilkan perkembangan dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Meminimalkan dampak negatif. Dampak negatif itu seperti apa sih? Apakah setiap institusi atau perusahaan pasti memiliki dampak negatif atau hanya perusahaan tertentu saja? Apakah institusi pendidikan memiliki dampak negatif? Ya atau tidak? Apakah sebuah outlet apotek misalnya memiliki dampak negatif? Atau hanya perusahaan tambang saja yang memiliki dampak negatif? Nah, kita akan mencoba untuk melihat, menyelaraskan, mendapatkan gambaran yang sama mengenai hal ini. Dampak negatif seperti apa, dan juga siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu. Dari Indonesian CSR World mengatakan hal yang sama, bahwa itu adalah sebuah komitmen dan juga sama beroperasi secara legal dan etis, meminimalkan resiko ya dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup siapa? Kualitas hidup para pemangku kepentingan. Jadi, semua yang dikatakan perusahaan, instansi, dan sebagainya itu mencoba untuk meminimalkan resiko, dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif. Kita mencoba untuk melihat secara singkat. Sebenarnya social responsibility itu sejarahnya seperti apa sih? Dimulai dengan seperti apa? Kita mencoba untuk melihat bahwa social responsibility itu telah hadir di masyarakat sejak zaman dulu. Namun dulu yang terjadi adalah social responsibility yang bersifat derma, charity. Jadi, apa yang dimaksud dengan charity? Jadi, social responsibility yang dilakukan, tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan itu berupa sumbangan uang, pemberian barang, pembangunan perpustakaan. Jadi memang hanya untuk menderma, memberikan sumbangan uang, sumbangan barang, dan sebagainya. Nah, beranjak ke tahun 60-an hingga 70-an, konsep stakeholder itu sudah muncul. Tanggung jawab sosial perusahaan itu semakin luas karena sudah mengenal yang namanya stakeholder. Siapa stakeholders? Stakeholders adalah mereka mulai dari pemegang saham hingga pedagang eceran, jika itu primary stakeholders. Anda bisa lihat seluruh yang berhubungan langsung di perusahaan, pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, pelanggan, wholesalers, retailers, dan secondary stakeholders, masyarakat, media, pemerintah. Artinya mulai dari tahun 60 hingga 70, mereka atau tanggung jawab sosial perusahaan sudah mengacu kepada tanggung jawab sosial untuk para stakeholders. Nah, saat ini tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berbicara mengenai hal yang berhubungan dengan ekonomi, lalu legal, dan juga etis.
baik atau buruk untuk dilakukan, menyangkut dengan moral, tetapi ada hal pokok yang saat ini muncul mengenai aktivitas atau program CSR, bahwa perusahaan ingin dipandang sebagai perusahaan yang memiliki good citizenship. Point discretionary ini menjadi pedoman atau menjadi hal pokok yang saat ini dilakukan oleh perusahaan, menjadi pedoman untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena dengan dipandang bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang good citizenship, ini dapat mempengaruhi reputasi dia di mata masyarakat. Oke, CSR di dunia itu memiliki payung, yaitu PBB, United Nations, dan sudah dirumuskan dalam yang namanya dokumen Global Compact. Nanti kita bahas tersendiri. Dan CSR di Indonesia pun telah memiliki payung juga, yang salah satunya diluncurkannya ISO 26000, itu payungnya, dan juga ada beberapa undang-undang atau hukum yang mewadahi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini juga nanti kita akan bahas secara tersendiri. Dimensi CSR. CSR adalah bagian dari policy perusahaan. Artinya bahwa CSR hendaknya ini menjadi sebuah kebijakan perusahaan. CSR untuk saat ini dilakukan kegiatan atau aktivitas CSR dilakukan atau dirumuskan oleh divisi atau departemen PR, biasanya seperti itu. Dia memiliki misalnya divisi CSR yang mencoba untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas-aktivitas CSR perusahaan. Namun hendaknya CSR ini muncul sebagai bagian dari kebijakan perusahaan. Artinya jika ini muncul sebagai kebijakan perusahaan, pastinya di dalam pengoperasian bisnis perusahaan ini akan berlandaskan dari kebijakan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, kita akan mencoba untuk melihat beberapa contoh perusahaan dengan program CSR. Ajinomoto. Misalnya secara sosial, di bidang sosial, dia mencoba untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada panti asuhan, lalu beasiswa, usaha riset dan pengembangan produk yang berkualitas, lalu dia memberikan kesempatan yang adil bagi para karyawan tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, jenis kelamin, budaya, lalu pelatihan, seminar bagi karyawan, lalu di bidang lingkungan, dia mendorong praktek green office dengan menjalankan 3R. Ya. Lalu penanaman pohon, bijaksana menggunakan kertas, mengoptimalkan dokumentasi digital, matikan lampu dan AC jika tidak digunakan, uji emisi kendaraan, lalu juga mengadakan seminar, lalu melakukan eco-shopping, eco-cooking, eco-eating. Lalu dia juga melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk mentaati praktek-praktek ketenaga kerjaan dan lingkungan yang baik, memperbaiki kondisi ruang kerja, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Ajinomoto. Beda perusahaan, beda instansi, yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dia memiliki program Bank Indonesia Communicate yang merupakan singkatan dari Ecosystem, Small Medium Enterprise, and Education for People. Ekosistem berhubungan dengan lingkungan, Small Medium Enterprise berhubungan dengan UMKM,
dia menggerakkan UMKM dan pendidikan. Lalu juga ada program kunjungan studi Bank Indonesia dan Bank Indonesia Peduli. Hal yang lain dilakukan oleh PT Holcim, yaitu apa? Dia punya program melek huruf lingkungan hidup berupa apotek hidup, kesehatan lansia, PAUD, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan home industry. Lalu menurunkan penggunaan atau pemakaian energi listrik dan panas. Artinya apa? Tanggung jawab sosial perusahaan itu tidak hanya dilakukan sesuai dengan produk dan jasa. Misalnya seperti PT Holcim ini, dengan produknya semen, dia tidak melakukan program atau aktivitas CSR yang hanya berhubungan dengan produknya semen. Secara sosial, dia memiliki program melek huruf, lingkungan hidup atau apotek hidup, PAUD, home industry, kesehatan lansia, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak serta-merta tanggung jawab sosial perusahaan itu langsung berhubungan dengan produk. Jika memang langsung berhubungan dengan produk itu bagus, itu baik. Namun bukan berarti jika itu harus berhubungan dengan produk. Tidak selalu. Begitu pula dengan video dari Bank Rakyat Indonesia, memiliki program Bank Rakyat Indonesia Peduli. Ini dalam bentuk video, nanti akan saya sampaikan terpisah. Dan kita masuk ke dalam tujuan dan manfaat. Manfaatnya apa sih?
Dengan melakukan serangkaian atau banyaknya kegiatan sosial perusahaan itu, kita sudah melihat tadi Ajinomoto melakukan banyak kegiatan, begitu pula dengan Bank Indonesia, PT Holcim, Bank Rakyat Indonesia, dan sebagainya. Manfaatnya apa? Meminimalkan resiko, berkontribusi terhadap lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan kemandirian. Jadi semua yang kita lakukan, misalnya itu ada program melek huruf, apotik hidup, program untuk lansia, untuk pendidikan anak usia dini, dan sebagainya, termasuk seminar, pelatihan, yang berhubungan dengan ekosistem, pelaksanaan 3R, adanya uji emisi, green office, dan sebagainya, semua mencoba untuk meminimalkan resiko untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Mengapa pembangunan yang berkelanjutan? Kita tidak hanya hidup untuk saat ini. Kita harus berpikir untuk masa depan. Bagaimana dengan mereka yang hidup untuk di masa depan? Kita harus berpikir untuk itu juga. Dan kegiatan-kegiatan ini pastinya juga akan memberikan semacam motivasi, menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk juga menjalankan dan melakukan kegiatan CSR. Secara finansial, reward yang dapat didapatkan oleh perusahaan adalah menurunkan biaya operasional, meningkatkan volume penjualan, menarik calon investor, dan sebagainya. Biaya operasional menurun, betul. Jika kita hemat listrik, hemat air, melakukan green office, biaya operasional perusahaan akan turun. Menarik calon investor. Investor saat ini mencoba untuk memilah dan memilih perusahaan yang memang satu, settle dari sisi bisnis, kedua melakukan kegiatan CSR. Karena dengan melakukan kegiatan CSR ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah berpikir untuk ke masa depan. Baik, yang berikutnya, reward secara non-financial. Kepercayaan publik, kredibilitas. Perusahaan dianggap sangat kredibel, dianggap bertanggung jawab, pemberitaan media yang positif. Ya, ini reward yang secara tidak langsung berhubungan dengan finance. Kepercayaan publik itu yang kita inginkan. Kita memiliki produk dan jasa. Bagaimana publik dapat membeli produk dan jasa kita jika mereka tidak percaya dengan perusahaan kita? Kredibilitas kita dipertaruhkan juga dari kegiatan dan aktivitas CSR. Saya juga mencoba untuk melihat ada 4 hal manfaat dari melakukan kegiatan atau program CSR. Brand differentiation, human resources, license to operate, dan risk management. Bagaimana masing-masing item ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Ini yang harus Anda pikirkan dan Anda cari tahu. Brand differentiation, pembedaan brand. Bagaimana melakukan kegiatan CSR itu bisa menunjukkan pembedaan brand. Bagaimana bisa menguntungkan dari sisi human resources, izin untuk beroperasi, dan manajemen resiko. Nah, sekarang silahkan Anda pikirkan. Pertama, saya beri Anda tugas sebagai akhir dari perkuliahan hari ini. Pertama, cari dan temukan kegiatan CSR di tempat kerja Anda atau yang Anda tahu dari media massa. Saya ingin meminta Anda untuk mencari tahu berbagai kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Tadi ada beberapa contoh. Kita mencoba untuk melihat contoh yang lain. Mengapa? Dengan belajar seperti itu, kita akan meningkatkan wawasan kita bahwa kegiatan CSR itu ternyata banyak macamnya, banyak bentuknya.
dan sudah dilakukan oleh sekian perusahaan di Indonesia. Dan kita akan mencari tahu sehingga kita harapannya itu menjadi inspirasi dan motivasi jika nanti Anda sudah bekerja di perusahaan. Atau menjadi motivasi Anda yang saat ini sudah bekerja. Yang berikutnya, saya minta Anda untuk menganalisa bagaimana aktivitas CSR dapat memberikan manfaat dari sisi pembedaan brand, sumber daya manusia, lisensi untuk beroperasi, dan manajemen resiko. Saya rasa itu dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Tugas dikumpulkan ke e-learning. Terima kasih.